Judul khotbah pada Sabat ini adalah Misericordia. Ini adalah satu kata yang saya dapat pada waktu membaca ulang kembali buku Kemenangan Akhir. Dan kata ini ditulis di satu pasal di dalam buku Kemenangan Akhir, yaitu pada pasal yang ke-17. Jadi inilah yang saya angkat menjadi judul, dan biarlah ini nanti akan menjadi inspirasi buat kita untuk melihat apa yang terjadi di sekitar kita, menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk lebih dekat kepada Tuhan dan sekaligus untuk lebih bersedia bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Baik saudara sekalian, kedatangan Kristus yang kedua. Ini adalah judul dari bacaan Kemenangan Akhir pasal 17 tentang kedatangan Tuhan Yesus. Dan saudara sekalian, kedatangan Kristus yang kedua ini adalah kebenaran yang paling menggembirakan. Ini adalah kebenaran yang paling mulia di dalam kitab suci kita. Dan ini juga adalah merupakan satu kebenaran yang memberikan pengharapan, mendatangkan pengharapan bagi kita umat-umat Tuhan. Dan saudara sekalian, tentang berita tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ini adalah juga pengajaran inti dari Alkitab kita, Kalau kita melihat ke belakang, flashback ke belakang, maka saudara sekalian, perihal kedatangan Kristus ini, baik itu yang pertama khususnya yang kedua kali, ini sudah diimani oleh orang-orang kudus dari sejak Adam dan Hawa. Misalnya, saudara sekalian, Adam dan Hawa, kalau kita membaca tulisan Roh Nubuat, maka kita akan dapati bahwa Adam dan Hawa, ketika mereka sudah meninggalkan Taman Eden dan mereka mendapatkan anugerah anak-anak, maka ketika anak-anak mereka masih dalam kandungan, bahkan mereka sudah mengharapkan bahwa anak yang lahir itu akan menjadi penyelamat mereka, yang akan membawa mereka kembali ke Taman Eden. Orang yang berikutnya adalah Henokh. Henokh ini adalah keturunan yang ketujuh, saudara sekalian. Keturunan yang ketujuh ini, saudara sekalian, ia diizinkan untuk memandang jauh ke depan tentang kedatangan penebus. Dan di dalam kitab Yudas pasal yang kitab Yudas ayat yang ke-14, 15, Tuhan disebutkan Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya hendak menghakimi semua orang. Jadi Henokh sudah mendapatkan penglihatan dan memiliki pengharapan akan kedatangan yang kedua kali. Kemudian kedatangan yang kedua kali ini juga diimani oleh tokoh-tokoh Alkitab yang lain seperti Ayub. Ayub menyebutkan pada masa kesusahannya dia berseru, tetapi aku, penebusku hidup. Dan akhirnya ia akan bangkit dari atas debu, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat, mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Ini adalah pengharapan yang luar biasa yang dimiliki.
Lantas kita melihat Mazmur ya, di dalam Pemazmur. Pemazmur ini ditulis oleh beberapa penulis, dan saudara sekalian, seperti Pemazmur menuliskan dalam Mazmur 50 ayat 2 sampai 4, dari Sion puncak bukit keindahan, Allah tampil bersinar, Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Dan di Mazmur pasal 96, biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak di hadapan Tuhan, sebab Dia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Nah, saudara sekalian, itu adalah Mazmur. Nabi Yesaya juga memiliki pengharapan yang sama. Jadi hampir semua umat-umat Tuhan dari sejak Adam dan Hawa punya pengharapan pada hari yang sangat penting, yang amat penting itu, yaitu hari Tuhan yang kedua kali. Coba yang disampaikan oleh Nabi Yesaya di sini, dia sebutkan, ya Tuhan, orangmu yang mati akan hidup pula, mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai, sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Saudara sekalian, ini yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Mari kita lihat dan perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus juga mengatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara sekalian, nabi-nabi di Perjanjian Lama menantikan kedatangan Yesus. Yang kedua kali, Yesus Kristus ketika hidup, dia mengatakan, aku akan datang kembali. Aku akan datang kembali. Nah, saudara sekalian, para malaikat juga mengulangi janji kedatangannya kembali ketika ia bersama dengan murid-muridnya, ketika murid-muridnya masih memandang ke langit ketika Yesus diangkat ke surga. Malaikat itu mengatakan, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, saudara sekalian, urutannya masih ada beberapa lagi. Rasul Paulus juga, saudara sekalian, dia mengatakan begini. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kita perhatikan firman Tuhan ini, saudara sekalian, memiliki seperti batu-batu mulia yang kita temukan dari ayat ke ayat, dari pasal ke pasal, dan dari buku ke buku. Yohanes di Pulau Patmos, dia juga mendapatkan hayal
Dan Yesus sendiri mengatakan, "Ya, aku datang segera." Dan kemudian Yohanes menuliskan dalam buku Wahyu dengan sebuah sambutan kerinduannya yang menyuarakan dalam bentuk doanya dan doa kita, yaitu datanglah ya Tuhan Yesus. Nah, saudara sekalian, sejarahnya masih berjalan dengan tokoh-tokoh para pembaharu seperti Martin Luther, saudara sekalian. Martin Luther menyebutkan, "Aku meyakinkan diriku dengan sungguh-sungguh bahwa hari penghakiman tidak akan absen 3 abad penuh." Nah, ini saudara sekalian, kalau kita memperhatikan kalimat ini sangat cocok dengan kegenapan nubuatan ini. Ketika dia sebutkan ini sekitar tahun 1500-an, terus kemudian di tahun 1700-an sekian nanti kegenapannya kita akan dapati. Dikatakan Allah tidak akan dan tidak dapat menahan dunia ini lebih lama lagi. Hari yang besar semakin dekat, di mana kerajaan kebencian akan dihancurkan. Nah, sekalian, bukan hanya Martin Luther, tapi tokoh-tokoh reformasi seperti Melanchthon, Calvin, Knox, Ridley, Latimer, Baxter juga sangat merindukan kedatangannya. Dan juga Baxter menyebutkan, "Segeralah ya Tuhan, hari yang berbahagia ini datang." Nah, saudara sekalian, mari kita memperhatikan beberapa ayat khusus yang Tuhan Yesus sebutkan ketika ia memberitahu tentang kedatangannya yang kedua kali. Tanda-tanda kedatangannya yang kedua kali. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat ini garis besarnya saja, kita baca, itu lebih detail di sana. Dikatakan bahwa tanda-tandanya adalah ketika hari sudah mulai mendekat, akan datang pengejek-pengejek. 2 Petrus pasal 3 ayat 3-4. Akan datang Mesias palsu, nabi-nabi palsu. Matius 24 ayat 5-24. Akan datang peperangan, kelaparan, gempa bumi. Matius 24 ayat 6 dan 7. Akan datang tanda-tanda di langit. Akan datang wabah penyakit. Lukas pasal 21 ayat 11. Pengetahuan akan bertambah. Daniel 12 ayat yang keempat. Dan di 2 Timotius pasal 3 ayat 1-4, ini adalah satu detil dari kemerosotan moral yang terjadi menjelang kedatangan Tuhan. Lantas kemudian pekabaran Injil ke seluruh dunia itu akan menutup sebagai tanda yang terakhir sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau kita melihat semua tanda-tanda ini, kita akan dapati bahwa hampir semua tanda-tanda ini sudah digenapi. Nah, saudara sekalian, ketika semua ini digenapi, maka saudara sekalian berarti kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Keselamatan kita sudah semakin dekat. Mari kita memperhatikan 2 tanda, atau saya sebutkan mungkin 3 tanda kedatangan Yesus yang kita akan berikan perhatian khusus pada sabat ini. Kita tidak bahas semuanya. Yaitu yang pertama, gempa bumi, matahari dan bulan yang menjadi gelap. Tuhan Yesus katakan dalam Wahyu yang dituliskan oleh Yohanes yang kekasih. Yohanes menuliskan sebagai berikut. "Maka aku melihat," katanya, "ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah." Kita melihat ada 2 hal ini yang kita akan kasih perhatian tentang gempa bumi, matahari dan bulan yang menjadi gelap sebagai kegenapan daripada nubuatan yang Tuhan
beritahukan lebih dahulu kepada kita. Yang pertama adalah gempa di Lisbon. Mengapa gempa di Lisbon? Karena inilah yang ditulis oleh Roh Nubuat sebagai kegenapan dari nubuatan itu. Itu terjadi pada tanggal 1 November 1755. Nah, dikatakan bahwa kemungkinan itu besaran daripada gempa itu adalah 8,5 sampai 9 skala Richter. Ini adalah satu gempa bumi yang maha dahsyat. Nah, saudara sekalian, mari saya perhatikan, saya ajak saudara untuk memperhatikan apa yang YouTube pernah coba gambarkan tentang kejadian di Lisbon pada tanggal 1 November 1755. Mudah-mudahan saudara bisa menikmati. Apakah suaranya masuk? Baik, mungkin ada teknik yang harusnya bisa didapat di sini, yaitu di share YouTube. Baik, saya coba share lagi. Bisa dapat? Oke. Baiklah, terima kasih. Ya, oke.
Baiklah, kita teruskan lagi. Tadi adalah video tentang kejadian 1 November 1755. Ini adalah hari Sabtu pagi sekitar pukul 9. Dan itu adalah hari di mana umat Katolik pada waktu itu sedang merayakan hari orang-orang suci, the Saints Day. Jadi kebanyakan mereka datang ke gereja, lantas mengadakan ibadah di sana, dan kemudian ketika mereka ada di dalam gereja, maka pada waktu itulah terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat, dan banyak di antara mereka yang tertimbun reruntuhan gereja, tertimbun reruntuhan rumah yang ada di rumah, dan tertimbun reruntuhan bangunan. Nah, saudara sekalian, ketika mereka lari keluar, Nyonya White menuliskan, mereka mendapatkan tempat-tempat yang lapang, dan kemudian salah satu tempat yang lapang adalah sebuah dermaga. Dan dermaga ini dianggap oleh mereka satu tempat yang sangat aman untuk mereka tidak tertimbun bangunan. Tapi ketika mereka ada di dermaga itu, maka datanglah tsunami yang maha dahsyat. Lantas kemudian menelan semua orang yang ada di situ, dan hanya di kota Lisbon saja pada waktu itu meninggal sekitar 60.000 orang. Dan di luar itu dengan yang ada sekitarnya sekitar hampir 90.000 orang. Lantas kemudian ini adalah yang kedua, ini ada seorang yang membuat animasi yang menyatakan besarnya gempa itu, dan Nyonya White menuliskan di dalam pasal 17 tadi tentang besarnya tsunami juga, besarnya tsunami ini. Masuk? Jadi gempa ini terjadi di depan Spanyol, dan kemudian tsunami itu sampai ke daratan Eropa ke atas, Afrika ke bawah, dan bahkan sampai kepada benua Amerika, dan kemudian sampai ke Greenland di atas. Dan saudara sekalian, gempa ini sangat besar dan tsunami ini sangat besar. Dan Nyonya White menyebutkan bahwa ini adalah kegenapan daripada nubuatan, khususnya yang menyangkut tentang gempa bumi. Baik, saudara sekalian, kita teruskan lagi. Kita punya pembahasan firman Tuhan. Saya harus datang pada cara meneruskan. Baik, itu adalah Lisbon, ya, 8,5 sampai 9 skala Richter. Baru kemudian yang berikutnya, ini masih dicatat di buku-buku sejarah, dan saudara bisa mendapatkannya bahkan untuk sekarang ini di Google. Saudara bisa googling tentang kejadian Lisbon 1755, ya, dan kemudian banyak informasi yang ada di dalamnya. Terus kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah tanda yang sangat fenomenal juga, yaitu apa yang terjadi pada waktu tanggal 19 Mei 1780, itu sekitar 25 tahun berikutnya. Markus pasal 13 ayat
24 menyebutkan, tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, ini ada hubungannya dengan 1260 pagi dan petang. Setelah itu berakhir, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Ini juga tertulis dalam Yoel pasal 2 ayat yang ke-31. Nah, saudara sekalian, ini terjadi di New England tanggal 19 Mei 1780. Pada waktu itu matahari terbit seperti biasa, lantas kemudian tiba-tiba menjadi gelap. Ya, ketika orang semua sudah pergi bekerja, pergi ke kantor, pergi ke sawah, pergi ke ladang, binatang sudah keluar dari kandangnya. Kalau saya ada di sana, mungkin saya juga sudah keluar pergi untuk melakukan pekerjaan. Tetapi saudara sekalian, ketika matahari naik sekitar pukul 9, pukul 10 pagi, tiba-tiba awan menutup dan kemudian menjadi gelap dan sangat gelap, dan kemudian saudara sekalian, kegelapan siang itu sama dengan kegelapan malam. Sehingga kemudian orang pulang ke rumahnya masing-masing dan binatang-binatang pun kembali ke kandangnya dan kelelawar pun terbang keluar. Nah, saudara sekalian, mari kita lihat dulu sejenak video hanya satu menit untuk menggambarkan tentang the dark day ini. Mungkin saya baca dulu ini kutipan dari Nyonya White. Kemenangan akhir 321 dikatakan lilin-lilin dinyalakan dan api dari perapian bercahaya begitu terang seperti pada malam tanpa sinar bulan di musim gugur. Unggas kembali ke sarangnya dan tidur, ternak berkumpul di kandangnya, katak-katak berisik, burung-burung menyanyikan nyanyian malam mereka dan kelelawar mulai berterbangan. Tetapi manusia mengetahui sebenarnya malam belum tiba. Nah, ini masih banyak juga artikel-artikel yang menuliskan tentang sejarah yang sangat bersejarah ini, ya, sangat bersejarah ini. 19 Mei 1780. Baik, saya nggak dapatkan videonya. Sebentar kita kembali dulu ya. Ada video yang menarik, mungkin itu hanya 1 menit, mungkin kita perhatikan. Apakah ini aktif? Oh, sorry. Rupanya ini tidak aktif. Ya. Tidak aktif, belum di link. Kita teruskan saja. Ya, kita teruskan. Nah, saudara sekalian, apa hubungannya gelap itu dan apa namanya itu gempa bumi itu dengan kedatangan Yesus? Di dalam Kemenangan akhir halaman 320 disebutkan. Di sana dikatakan 25 tahun kemudian, ini Nyonya White sebutkan, muncullah tanda berikut, itu dari gempa bumi ke gelap. Yang disebutkan dalam nubuatan, apa dikatakan matahari dan bulan digelapkan. Apa yang menyebabkan hal ini sangat menarik ialah kenyataan bahwa kegenapan nubuatan itu telah ditunjukkan dengan pasti. Jadi fenomena alam yang tadi itu bukan kebetulan. Fenomena alam yang tadi itu adalah kegenapan daripada nubuatan. Selanjutnya Nyonya White sebutkan, dalam percakapan juru selamat dengan murid-muridnya di Gunung Zaitun, setelah menjelaskan pencobaan yang lama bagi gereja, yaitu 1260 tahun penganiayaan dari kepausan, mengenai ini ia telah menjanjikan bahwa penyiksaan itu akan diperpendek. Maka kemudian ia menyebutkan kejadian-kejadian tertentu yang mendahului kedatangannya dan menentukan waktunya kapan itu untuk pertama kali disaksikan. Perhatikan
kalimat berikutnya lebih menarik. Dia langsung refer pada ayat dalam Markus pasal 13 ayat 24. Tetapi pada masa itu sesudah siksaan, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Itu spesifik waktunya. Masa 1260 hari atau tahun itu berakhir tahun 1798. Jadi seperempat abad sebelumnya penganiayaan sudah berakhir. Seluruhnya sudah berakhir. Nah, sesudah penganiayaan atau penyiksaan ini, menurut perkataan Kristus, matahari akan digelapkan. Dan itu persis tahunnya, waktunya pada tanggal 19 Mei 1780. Nubuatan ini digenapi. Baik. Kita pada bagian yang terakhir. Mungkin pertanyaannya adalah, oke, gempa bumi dan matahari bulan menjadi gelap, itu bagian dari kegenapan janji kedatangan Tuhan. Nah, apakah wabah atau pandemik ini adalah juga bagian daripada nubuatan yang Tuhan pernah sampaikan? Dalam Lukas pasal 11, di sana dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Saya ulangi, Lukas 21 ayat 11. Di mana-mana akan terjadi gempa yang tadi, yang hebat, kelaparan, dan wabah penyakit. Jadi disebutkan wabah penyakit. Nah, kalau itu wabah, itu terjadi di satu daerah atau satu negara. Tapi kalau itu sudah lebih dari satu negara yang sudah meluas seperti sekarang ini, itu disebut dengan wabah besar. Atau wabah besar itu disebut dengan pandemik. Jadi itulah sebabnya kita mengenal kata pandemik COVID-19. Di pandemik COVID-19 ini pertama terjadi, kita tahu, di Hubei, di Wuhan, 17 November 2019 yang lalu. Dan masuk ke Jakarta itu tanggal 2 Maret tahun 2020. Sehingga kemudian sekarang Indonesia mengalami PSBB dan kita di Jakarta kena lockdown. Nah, saudara sekalian, kata wabah itu atau kemudian sekarang menjadi pandemik itu dari kata laimos dalam bahasa Yunani, dan itu memang artinya adalah penyakit sampar. Itu bisa berarti hama, itu bisa menjadi wabah atau bisa berarti wabah penyakit, wabah penyakit. Nah, saudara sekalian, apa yang kita alami sekarang ini belum pernah dialami sebelumnya. Pada umumnya sebelumnya adalah bersifat wabah di lokal, meluas sedikit, tetapi yang sekarang terjadi adalah sudah sangat meluas di seluruh dunia. Ada 216 negara atau area atau teritori yang sudah terdampak. Dan saudara sekalian, sekitar sekarang adalah sudah masuk ke minggu ke-11 di Indonesia. Dan pada minggu ke-9, maksudnya kedua yang lalu, saya masih mendapatkan data bahwa di dunia ini yang terkonfirmasi terdampak itu hanya sekitar 200.000. Tetapi sekarang sudah mendekati angka 5 juta. Jadi ini wabah yang cepat sekali bergeraknya. Lantas kemudian kalau kita melihat di negara-negara, maka sekarang negara Amerika yang paling besar, dia punya orang yang terkena. Lantas kemudian Eropa, dan kemudian menyusul ke bawah. Di Indonesia sendiri, saudara sekalian, sudah sekitar 20.000. Walaupun dari satu sisi kita senang oleh karena yang sembuh semakin banyak, tetapi yang terdampak semakin hari semakin bertambah banyak juga.
Untuk DKI Jakarta kita dapatkan sudah mencapai angka 6.000 lebih, hampir 7.000, dan yang sembuh semakin bertambah baik. Saya sekalian untuk kita pahami, bukan untuk kita takuti, bahwa di Jakarta grafiknya masih seperti ini, masih belum naik turun, dia masih naik terus yang terdampak, dan ini membuat kita harus lebih waspada ke depan. Terus kemudian pasien yang dirawat naik dan kemudian turun. Terus kemudian pasien yang sembuh semakin bertambah banyak, dan kemudian yang meninggal ada di bagian yang paling bawah, ada kenaikan juga di sana. Terus kalian di Amerika, gambarannya seperti begini. Di Italia, di Brasil ada secara massal, di Madinah tidak terkecuali, tanah suci orang Islam juga sekarang menjadi lebih sepi, tidak dikunjungi oleh orang. Dan di Indonesia, khususnya di Jakarta juga gambarannya terjadi seperti ini. Lantas sekalian, dalam Lukas pasal 21 ayat yang ke-28. Jadi dikatakan oleh Tuhan Yesus, apabila semua itu mulai terjadi, dikatakan, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Jadi semua yang terjadi di sekitar kita kelihatannya menggenapi nubuatan-nubuatannya, nubuatan Tuhan Yesus, dan ketika itu digenapi, itu artinya kabar baiknya adalah penyelamatanmu sudah apa? Sudah semakin dekat. Sudah semakin dekat. Di bagian penutup, saudara sekalian, saya ingin mengambil apa yang dinasihatkan oleh Mrs. White. Ketika kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka Nyonya White mengingatkan bagaimana orang menyambut kedatangan Tuhan yang pertama kali. Mari kita lihat untuk sebagai perbandingan. Itu juga ditulis dalam halaman 329 dari kemenangan akhir. Ada 3 kelompok paling sedikit di sana disebutkan. Yang pertama, sekalian, yang pertama, kelompok pertama, katakan begini. Ini yang Tuhan sudah beritahu kepada kita untuk supaya kita bersedia. Kemudian, yang pertama, tidak ada tanda-tanda bagi Kristus, sedang ditunggu-tunggu, dan tidak ada persediaan menyambut Raja kehidupan. Ini pada waktu kedatangan pertama. Menyedihkan. Dalam keheranan, utusan surgawi itu sudah hampir kembali ke surga dengan satu berita yang memalukan, yang mengecewakan. Jadi sekali digambarkan, malaikat itu hampir kembali ke surga karena nggak ada yang bersedia pada waktu itu. Tapi kemudian dikatakan rupanya malaikat menemukan ada kelompok kecil gembala. Pada waktu itu ia menemukan sekelompok gembala yang menjaga ternak mereka pada waktu malam. Kelihatannya mereka lebih bersedia untuk mendengarkan kabar kedatangan yang pertama. Lantas kemudian kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua adalah orang-orang Majus. Di halaman 329. Di negeri orang kafir juga ada yang merindukan mereka. Mereka adalah orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang kaya, bangsawan dan ahli-ahli filsafat dari timur, dan mereka adalah pengamat alam. Sebagai pengamat alam, orang-orang Majus ini telah melihat Allah dalam ciptaannya. Mereka adalah orang-orang yang merindukannya. Jadi saudara sekalian, yang pertama adalah kelompok gembala, siap, kelompok kecil. Yang kedua ada kelompok orang-orang Majus, ini juga kelompok kecil, mereka siap. Bersyukur karena ada yang siap, saudara sekalian. Kalau tidak ada yang siap, malaikat kembali dengan kecewa. Lantas kemudian kelompok yang ketiga disebutkan juga oleh Mrs. White, yaitu imam dan rabi-rabi di Yerusalem. Ini tentunya
juga orang Israel secara keseluruhan diwakilinya. Dikatakan sementara imam-imam dan rabi-rabi di Yerusalem yang menjadi pelindung dan penyebar kebenaran telah diselubungi oleh kegelapan. Bintang yang dikirim surga menuntun orang-orang Majus yang kafir ini ke tempat raja yang baru lahir. Tetapi para rabi dan para imam itu mereka tidak bersedia menyambut kedatangan Tuhan. Nah, sebagai penutup, saya ingin membaca ulang Lukas pasal 21 ayat yang ke-28 dan kemudian satu kutipan dari Kemenangan Akhir 3:24. Apa yang dikatakan sebagai nasihat? Nasihatnya adalah ketika semua sudah terjadi, termasuk juga apa yang terjadi sekarang ini. Lukas pasal 21 ayat 36 menyebutkan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Berjaga-jaga sambil berdoa. Baru kemudian kutipan yang dari Roh Nubuat, dikatakan begini, manusia perlu dibangunkan supaya sadar adanya bahaya. Mereka harus dibangunkan supaya bersedia menghadapi kejadian-kejadian penting yang berhubungan dengan tertutupnya masa pencobaan dan tertutupnya pintu kasihan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada dua hal yang menjadi pelajaran untuk kita. Yang pertama adalah manusia perlu dibangunkan supaya sadar adanya bahaya. Nah, ini yang kita lakukan sekarang, saudara sekalian. Kita sekarang jadi lebih rajin mencuci tangan, kita jadi lebih rajin membersihkan rumah, kita lebih rajin menjaga kesehatan, memakan makanan yang bergizi. Kalau saya juga lebih rajin sekarang berolahraga. Nah, saya sekalian, manusia perlu dibangunkan supaya sadar adanya bahaya. Dan ini saudara sekalian satu pelajaran yang menarik. Tapi yang kedua adalah mereka harus juga dibangunkan supaya bersedia menghadapi kejadian-kejadian penting yang berhubungan dengan tertutupnya masa pencobaan atau tertutupnya pintu kasihan. Bersedia bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan sekalian, sebagai penutup dan himbauan, misericordia ini adalah seruan yang disebutkan oleh orang pada waktu menghindari gempa bumi di Lisbon tahun 1755, ketika mereka menghindari reruntuhan. Mereka berdoa, berharap kepada Tuhan untuk menolong. Misericordia, kiamat sudah tiba. Kurang lebih ini adalah seruan yang senada dengan doa pendek Petrus. Tolonglah aku, kita tenggelam. Ketika satu demi satu nubuatan kedatangannya digenapi di depan mata kita, biarlah itu menjadi seruan kita juga sekarang kepada Tuhan, untuk supaya memastikan bahwa kita ada di dalam Tuhan. COVID-19 adalah sebuah wabah atau pandemik yang merupakan salah satu kegenapan daripada nubuatan untuk membangunkan kita untuk bersedia menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itulah sebabnya saudara sekalian, marilah kita jangan tertidur secara rohani.